Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan perkembangan kolonialisme POC di Nusantara. Berikutnya yaitu nama-nama anggota tim kami yang berjumlahkan sebanyak 7 orang. Lalu, apa itu kolonialisme POC? Definisi kolonialisme yaitu sistem pemerintahan di mana negara-negara kuat menguasai wilayah-wilayah lemah untuk mengeksploitasi ekonomi dan politik. Sedangkan kolonialisme POC yaitu perusahaan dagang Hindia Timur Belanda adalah salah satu perusahaan kolonial paling berpengaruh di Nusantara atau yang kini disebut Indonesia. Berikutnya, bagaimana awal munculnya POC? POC atau Perusahaan Hindia Timur Bersatu didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda. Tujuan utama POC adalah mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur yang saat itu sangat bernilai tinggi di pasar Eropa. POC mendirikan pos perdagangan pertamanya di Banten, Jawa Barat pada tahun 1603. Bagaimana proses perkembangannya? POC berhasil mendirikan berbagai benteng dan pos perdagangan di seluruh kepulauan Nusantara, termasuk di Maluku, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah-wilayah lainnya. Gubernur-gubernur jenderal POC seperti Jan Pieterszoon, John, dan Herman William Daendels memainkan peran penting dalam memperkuat kehadiran POC di Nusantara. POC juga mendirikan monopoli perdagangan rempah-rempah, yang berarti bahwa hanya POC yang memiliki izin untuk mengumpulkan, mengangkut, dan memperdagangkan rempah-rempah. POC juga terlibat dalam perang melawan kompetitor mereka, terutama Inggris dan Portugis, untuk mengamankan dominasinya di wilayah tersebut. Lalu, bagaimana akhir dari kolonial POC? POC mengalami berbagai masalah keuangan pada abad ke-18, termasuk bangkrut pada tahun 1799. Pada tahun 1800, pemerintahan Belanda mengambil alih kendali langsung atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh POC. Akhirnya, pada tahun 1949, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di Belanda, mengakhiri secara resmi era kolonialisme di Nusantara. Penting untuk diingat bahwa kolonialisme POC di Nusantara memiliki dampak yang signifikan dan sejarah dan ekonomi wilayah tersebut, dan pengaruh masih terasa hingga hari ini dalam berbagai aspek masyarakat Indonesia. Ada tokoh-tokoh penting yang berperan pada masa itu. Yang pertama yaitu Jan Pieterszoon John, pendiri Batavia dan tokoh kunci dalam ekspansi POC di Nusantara. Kemudian ada Herman William Daendels, Gubernur Jenderal Belanda yang dikenal karena membangun jalan-jalan dan infrastruktur penting di Nusantara. Terus kemudian ada Diponegoro, pemimpin Jawa yang memimpin perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih and see you next time.